Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast PIP yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahra Nabila Hakim. Aku sebagai moderator. Dan kami mengundang beberapa narasumber ada di kanan kiri aku. Bolehkah dari sebelah kanan aku dulu? Oke, terima kasih Kak Zahra ya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Thomas Setiaji. Bisa teman-teman panggil Kak Tamam atau Mama juga nggak apa-apa. Aku dari PCIPM Serpong dan kebetulan aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2025 sampai 2027. Halo semuanya. Halo Kak Tamam. Boleh dari sebelah kanan? Oke, kiri aku. terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Wafi Aspian, biasa dipanggil Wafi, dari pimpinan ranting IPM SMA Muhammadiyah 25 Cabudi Pamulang. Kebetulan periode ini aku menjadi ketua umum di PRIPM itu. Halo Kak Halo, Wafi. Halo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku mau sedikit membahas dulu nih tentang judul podcast kita hari ini, yaitu meneladani kepemimpinan Nabi, membangun pelajar IPM yang berdaya. Nah, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau memimpin dengan sifat yang jujur, amanah, cerdas, dan selalu menyampaikan kebenaran. Karena itu, Nabi Muhammad juga sering dijadikan teladan dalam banyak hal, terutama kepemimpinan. Nah, maka dari itu, di podcast kita hari ini, kita bakal ngobrol tentang bagaimana meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad dan bagaimana kita sebagai pelajar IPM bisa menjadi pelajar yang berdaya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, aku mau tanya-tanya dulu nih ke narasumber kita. Dari siapa dulu nih? Aku. Dari Kak Tamam dulu deh. Oke, boleh. Tanya-tanya tentang apa sih Kak emangnya? Nah, kan kebetulan kita lagi di bulan Ramadan nih. Iya. Nah, puasa Kak Tamam nih udah ada yang bolong atau gimana? Oke. Duh, kalau Wafi jawabnya jujur apa gimana nih? Jujur dong. Jujur. Oke, alhamdulillah lancar teman-teman. Puasa sekarang juga udah nyentuh di hari ke-26 ya kayak. Iya, Ya, 26. Terus juga kita lagi mau lebaran ya teman-teman. Alhamdulillah lah gitu intinya. Tapi ya tetap aja pasti kita ada kegiatan as leader, sebagai ketum pasti ada aja entah panggilan, entah kegiatan ini itu A sampai Z. Itu sih paling kawal moderator. Kalau Kak Wafi gimana nih puasanya? Alhamdulillah kebetulan sama, masih full. Di hari ke-26 ini ya mungkin banyak lah cobaan-cobaan berat gitu dari godaan-godaan setan teman-teman semuanya banyak. Tapi emang insya Allah tetap istiqomah kita pertahanin puasa kita Amin, sampai amin, lebaran amin. nanti. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja, nggak ada sakit, jadi nggak ada batal sama sekali bulan ini. Gitu sih. Alhamdulillah. Moderator gimana kayak kira tuh? Aku ada yang bolong. Oh, Iya. malu. Manusia. Manusia. Perempuan. Iya. Kalau yang nggak bolong tuh aneh tuh biasanya. Iya, yang nggak bolong aneh, nggak Iya. tahu ya kan. Oke, boleh lanjut aja Kak moderator. Kan di bulan Ramadan ini pasti banyak kegiatan nih sebagai Betul. ketua umum. Apa aja sih kegiatannya, mulai dari Kak Tamam dulu boleh? Oke, apa lagi? Paling sih terakhir dari awal-awal Ramadan aku emang udah ada kabar tuh kalau misal bakal ada pengajian. Terus alhamdulillahnya juga dari cabang aku kemarin ngadain sanlat teman-teman. Jadi di sanlat ini kegiatannya tuh kayak kita ada banyak, itikafnya ada, terus pengajiannya ada, terus materinya juga ada, sama bagi-bagi takjil juga ada. Alhamdulillah terlaksana 2 hari 1 malam. Terus juga sekitar seminggu sebelumnya kita ada kegiatan pengajian dari ayahanda daerah Muhammadiyah itu di daerah Serpong Utara tuh. Kalau nggak salah sih seminggu sebelumnya itu ada di sini Kak. Itu aja sih paling. Sama aku bukber biasa aja lah. Seru banget kegiatannya. Benar. Kalau dari Kak Wafi gimana nih, kegiatannya ada apa aja? Dari awal bulan Ramadan sih padat banget ya, sampai akhir-akhir ini baru rada kosong jadi bisa main segala macam. Cuman dari awal Ramadan tuh masih sekolah kan. Kayak sekolah full day, nggak full day sih, pulang habis zuhur. Terus habis dari situ seminggu tuh sekolah, lanjut ulangan, PTS sampai seminggu juga. Habis dari PTS nih jeda kayak 2 hari Sabtu Minggu, lanjut ke ikut Islamic Study Camp. Oh. Jadi fasilitator dari SMP 22 3 hari 2 malam. Setelah dari situ baru tuh ada kosong tuh gitu. Dan bukber juga lah kayak biasa itu penuh tuh. Padat juga ya. Iya, banyak proker sekolah juga.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Aku mau nanya, pandangan kakak-kakak kepada kepemimpinan baginda Rasulullah SAW itu bagaimana? Dari siapa dulu nih? Dari kata Mam dulu deh, boleh? Dari aku, as we know ya, Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik, ya kan. Terus sebuah berkah juga bagi seluruh alam. Jadi jangankan dari segi kepemimpinan, mungkin dari cara beliau minum aja bisa kita contoh gitu. Nah, kalau dari yang kepemimpinan yang aku lihat sih, beliau tuh benar-benar sabar, terus juga berpegang teguh sama pendiriannya. Dari mulai beliau dakwah kecil-kecilan kepada keluarganya, kerabat-kerabat dekatnya, baru baginda Nabi Muhammad itu mulai menyebarkan agamanya, berperang di jalan Allah. Itu menurut aku sangat bisa kita contoh, termasuk juga sebagai Gen Z yang punya pemikiran yang lebih gitu, yang kayak ada inovasinya, terus kreatif, bisa A sampai Z, gak cuma A sampai B gitu sih paling, Kak Moderator. Terus juga aku nggak hanya mencontoh Nabi Muhammad, bisa kita lihat juga dari ada mungkin aku suka Umar bin Khattab, terus ada Khalid bin Walid, terus ada Abu Bakar As-Siddiq, itu juga bisa kita contoh dari sikapnya, kayak Abu Bakar As-Siddiq yang menyampaikan gitu juga kan. Terus Nabi Muhammad juga satu lagi nih Kak, dia tuh benar-benar jujur sama cerdas. Nah itu tuh yang harus banget dipegang, harus banget juga dipunyai oleh seorang ketua. Betul. Oke, bagus banget jawabannya. Boleh lanjut ke Kak Wafi? Kalau dari aku sendiri sih udah jelas banget, kayak itu sebuah hal yang luar biasa ya dari bagaimana cara dia memimpin. Kalau kita mungkin mendalami lebih lanjut lagi tuh banyak banget sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Cuman sifat utama itu mungkin ada 4 kali ya. Ada sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ya jujur, terpercaya, menyampaikan, cerdas, bijaksana, itu mungkin itu 4 sifat utama yang semua pemimpin tuh harus punya menurut aku. Betul. Nah itu tuh emang jadi patokan kita gimana kita tuh kira-kira bagus jadi pemimpin tuh di mana tuh di Nabi Muhammad gitu. Betul. Mungkin nextnya mungkin ada lagi gitu. Mungkin kalau aku sendiri aku suka banget sama kepemimpinan dari Kaisar Romawi itu Marcus Aurelius, kalau kamu tahu kayak gitu. Cuman balik lagi Nabi Muhammad tuh luar biasa banget, jadi emang jadi patokan kita lah kira-kira. Bagus. Oke. Nah, tadi kan sifat-sifat Nabi Muhammad sudah dibahas nih sama Kak Tamam dan Kak Wafi. Nah, aku mau nanya nih, Kakak kan sebagai ketua umum nih, sebagai pemimpin. Nah, apa Kakak sudah menerapkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam organisasi IPM ini atau belum? Atau gimana? Oke. Boleh dari Kak Tamam? Boleh. Mungkin karena kita juga sama-sama pelajar ya, jadi kita sama-sama masih belajar gimana caranya supaya kita terus bersikap jujur, terus juga tadi ada sidik, amanah, tabligh, fatonah juga kan, termasuk kayak cerdas, menyampaikan, sama amanah juga. Nah mungkin, tapi yang bisa mungkin kita terapin ya teman-teman, dari sidik aja dulu, yaitu jujur. Kita bisa jujur sama anggota kita kalau memang kita kemampuan kita itu ada di segini, terus juga kita harus mengerti juga. Jadi kita berbicara itu nggak hanya kita menyampaikan, tapi kita juga mendengar kalau bahwasannya mereka sanggupnya di mana. Terus kita juga harus terbuka gitu. Setiap ada kegiatan, laporannya sekian, terus juga kegiatannya dari hari ini, selesainya kapan gitu. Terus juga kalau mungkin dari cerdas, itu menurut aku harus ya, karena sebagai ketum harus bisa menempatkan diri kapan dia memutuskan haknya, kewajibannya, maupun itu gimana caranya dia menempatkan diri ketika di depan anak-anaknya, ketika di depan teman-temannya, ketika di depan keluarganya ataupun atasannya. Itu mungkin yang aku pelajari juga dari sifat Nabi Muhammad. Terus juga ada yang amanah, itu artinya kayak kita tuh kalau di dalam IPM ya, mungkin semisal di hari ataupun minggu sebelumnya kita udah kayak bikin proker nih teman-teman, bikin proker semisal ya mungkin yang mencakup aja deh sanlat gitu. Nah kita tuh harus bener-bener kayak udah ibaratnya kamu tepatin janji kamu udah mau bikin proker ini, kamu harus tepatin dengan skala yang segini, terus juga komposisi harus segini dengan ada POAC-nya, terus juga ada mungkin kalau mau bikin RKTL ataupun juga ada TOC-nya gitu. Sehingga kita bisa juga sebenarnya nggak hanya nerapin sifat Nabi Muhammad ataupun sifat-sifat baik itu hanya di IPM, tapi juga
tetap di kehidupan sehari-hari, karena juga kan kita memimpin diri kita sendiri, kita mau arahnya kemana gitu sih Kak paling. Bagus banget jawabannya. Makasih. Oke, selanjutnya dari Kak Wafi gimana tanggapannya? Kalau dari aku sendiri gimana? Kira-kira udah diterapin atau belum ya? Mungkin aku setuju sama kata Mam tadi, kita tuh masih pelajar, masih sama-sama belajar. Cuman setidaknya di sini tuh kita juga harus memaksakan diri kita tuh dengan hal-hal baik gitu, dengan menadali Nabi Muhammad gitu. Kayak apa aja nih, kayak mungkin yang paling gampang itu buat pemimpin itu dan harus wajib itu adalah integritas. Gimana pun itu, kondisi apapun itu, kita harus jujur, kita harus benar-benar transparan. Jangan pernah nutupin sesuatu, jangan pernah bohong sesuatu, karena bagaimanapun itu, kalau kata pembina saya itu, ikan itu busuk dari kepalanya gitu. Kalau saya udah busuk, bawah-bawahnya ntar busuk juga. Makanya itu yang harus saya tanamin pertama adalah saya harus berintegritas. Saya harus benar-benar jujur, saya harus benar-benar kayak nggak boleh bohong satu sama lain dan nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Lalu kemudian saya juga lagi belajar buat gimana tuh bisa rasional, yang dimana tuh saya benar-benar harus melihat semua hal itu berdasarkan data dan tidak pakai perasaan, meskipun perasaan masih dibutuhkan, tapi kita tuh coba buat kayak lebih rasional dengan semua hal lah gitu. Jangan sampai kebawa perasaan ini itu, tapi malah kita ikutin perasaan dan keputusan kita tuh malah jadi jelek gitu. Lalu apalagi mungkin kayak kita tuh mengayomi lah, bukan jadi kayak bos gitu lah ya. Iya benar, nggak nyuruh-nyuruh. Iya, nggak nyuruh-nyuruh. Kalau lagi dorong gerobak nih, kita kedorong di belakang atau di depan, bukan di atas. Bukan duduk di gerobaknya gitu. Iya. Asalnya tuh Benar. Kayak gitu sih. Oke, nah selama menjadi ketua umum nih Kak, apa aja sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi? Boleh dari Kak Tamam dulu. Oke, kalau dibilang tantangan ya tuh banyak banget jujur. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang tantangan aja, menurut aku itu nggak bakal terus jadi tantangan sih. Jadi ibaratnya tuh simple ya. Aku jadiin tantangan itu sebagai motivasi. Jadi kalau misal memang kita gagal di acara ini ataupun di hari ini, ya kita harus bikin acara yang lebih baik di besok hari. Tuh. Jadi ibaratnya kalau teman-teman tahu mungkin itu ada toko paling besar tentang ayam itu KFC. Itu dia aja gagal terus sampai akhirnya percobaan ke berapa kali gitu. Itu tuh dia baru akhirnya bener-bener bisa masarin ayamnya dan sekarang siapa yang nggak tahu KFC deh. Tuh. Nah, kalau dibilang tantangan juga pasti aku nggak hanya dapat tantangan dari dalam, pasti juga tantangan dari luar. Entah itu ibaratnya ya mungkin tentang globalisasi, itu juga harus aku ngikutin terus tanpa harus menghilangkan integritas diri kita sendiri. Tuh, terus aku juga harus profesional. Gimana caranya aku tetap menjalankan apa yang sudah ada di ketentuan ber-IPM, tapi aku juga harus bisa membawa sebuah perubahan. Tuh, itu termasuk tantangan sih bagi aku karena di cabang itu yang meliput beberapa ranting. Jadi kayak suatu sebenarnya bukan beban sih, tapi kayak tantangan aja bagi kita. Gimana caranya kamu supaya bikin A jadi Z? Gimana cara kamu bikin hanya ruko kecil jadi apartemen? Ibaratnya gitu. Jadi menurut aku sebagai ketum itu bukan hanya memimpin, tapi juga belajar gimana caranya kamu bisa menjadi contoh yang baik, terus juga bisa jadi penerjemah yang baik dan juga pendengar yang baik. Gitu. Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Boleh dari selanjutnya Kak Wafi? Tantangan terbesar ya selama jadi ketua umum. Kebetulan aku baru 3 bulan 4 bulan ya, belum mendalami banget, tapi kebetulan udah kerasa lah gimana tantangannya. Mungkin yang paling simpelnya itu adalah kita tuh harus tahu menempatkan diri gitu. Saya harus tahu nih kapan saya jadi wafi, kapan saya jadi ketum. Gitu. Saya harus pas saya jadi ketum saya harus mikirin orang lain, mungkin pas jadi wafi saya lagi sendiri gitu, saya oke lah, setelah saya mau ngelakuin apa aja kan gitu. Nah itu sih yang profesional, kita harus tahu di mana kita menempatkan diri. Lalu kemudian tuh kita juga yang sulit banget itu tuh kadang tuh di mana kita tuh harus jadi orang paling tenang di tengah masalah. Betul. Lagi ricu-ricunya di proker, lagi hektik-hektiknya, tapi kita tuh berusaha harus menjadi yang paling tenang dan harus yang paling tadi seperti yang saya tadi bilang rasional gitu. Kayak harus bilang udah ini nggak usah gimana gitu. Yang nenangin semua, karena di setiap proker tuh kan pasti ada ketuplaknya, dan ketuplak itu kan beda lagi orangnya. Ketuplak tuh harus nggak tenang kan, tapi kalau ketuplak udah panik siapa lagi yang bisa diandelin selain ketum gitu. Betul. Jadi kita harus menjadi orang paling tenang, itu sih yang paling berat sih menurut aku, karena nggak semua orang tuh sanggup gitu bisa tenang di tengah hektik masalah gitu. Betul
Betul. Terima kasih atas jawabannya Kak Wafi. Oh ya sih benar Kak. Jadi ketua umum emang berat banget ya rasanya tuh. Betul, tapi seneng sih, seru. Kamu pernah jadi ketua umum memang? Alhamdulillah pernah. Wih, di mana tuh kalau boleh tahu? Di SMP Muhammadiyah Parakan. Oh, SMP Parakan. Ya, aku juga sempat ada beberapa kenalan dari SMP Parakan, termasuk ada sih dari Pamulang juga, yang sekarang jadi cabang juga ada. Sekarang yang udah pindah juga ada. Sama. Berarti Wabi juga ada kenalan di Parakan tuh? Ada. Gitu. Tapi emang jujur capek sih ya jadi ketua. Iya. Kebetulan kepala sekolah Parakan itu bapaknya teman saya. Oh, gitu. Plot twist banget ya. Produktif banget. Hidup kecil ya. Bumi itu kecil ya. Itu kecil. Tapi selama kamu jadi ketum gimana tuh? Sama nggak kira-kira kayak kita sih? Sama. Gimana? Kayak pasti kita tuh ada rasa capek gitu, tapi kita nggak bisa ngomong gitu Iya. sama anggota. Kalau kita tuh lagi ngerasain yang itu kayak gitu dah. Terus Ya lah. Iya, Ya. benar. jadi ketua umum juga pasti ada kalanya kita tuh jenuh gitu. Betul, pasti itu. Oh, udah berapa lama, Wap? Jadi ketum tadi 3 bulan ya? Baru 3 bulannya dari Januari, Februari, Maret, 4 lah. Oh, alah. Tapi alhamdulillah lancar lah ya semua. Semoga lancar. Alhamdulillah. Semoga ini aja nih supaya kalian tahu ketika nanti. Semoga sih aku berharap kalian lanjut ke cabang. Semoga juga bisa jadi ketum di cabang. Amin. Itu harus bisa banyakin relasi sih teman-teman. Itu juga termasuk gimana caranya nanti kita berbicara sama orang itu pasti bakal dilatih banget. Relasi. Makanya kan pasti kita belajar kan retorika. Bener Iya, nggak? Retorika betul, itu betul. sangat amat penting di kehidupan. Itu aku sampai nyadar kayak IPM itu ternyata bukan ngajarin kita gimana cara berorganisasi doang, tapi gimana cara kita memanage diri kita sendiri, manage waktu, manage keuangan. Itu juga termasuk banget suatu yang keren lah ibaratnya. Ya nggak sih, Wap? Yes, retorika itu ngomong soal retorika itu saya sendiri belajar retorika tuh udah dari SMP tuh baru bisa ngomong tuh kayak kelas 9. Belajar dari kelas 7, kelas 8 Benar tuh sih, masuk IPA. benar. Sama. Kelas 9 tuh baru sedikit-sedikit dan di SMA ini mungkin udah bisa dibilang lebih dalam lagi udah belajar gitu. Kamu kelas berapa sih, Wap? Sekarang kelas 2 SMA, kelas 11. Oh, berarti kita sama lah ya, seangkatan. Iya kan? Seangkatan ya, seangkatan kita. Mantap sih. Berarti kalau SMA tuh nggak PKL ya? Enggak. Nah, kebetulan aku PKL, jadi aku harus ngimbangin aku PKL, terus juga sekolah, terus juga ketum, sama kebetulan aku juga dapat jabatan ketos. Ketos di di mana? OSIS sekolah aku, karena kebetulan SMK aku bukan SMK Muhammadiyah, Oh, gitu. aku SMP-nya yang Muhammadiyah. Jadi ibaratnya aku megang 2 kepala lah dalam satu diri, ibaratnya gitu. Itu tuh benar-benar jadi kayak sebenarnya pressure iya, dibilang pressure iya, beban iya, tapi kembali ke diri kita masing-masing gimana cara kita nempatin, terus juga gimana cara kita belajar dari kesalahan, terus kita belajar dari mungkin kita jatuh ke lubang dan gimana caranya kita bikin tangga ataupun kita bikin balon udara supaya kita bisa naik lagi bahkan lebih tinggi. Gitu sih. Ada pertanyaan lain gak sih, Kak? Aku masih kepo nih sebenarnya. Iya. Dari moderator sendiri gimana? Mungkin kira-kira ngerasa pas jadi ketum nih beberapa tahun lalu sih kira-kira pas ketum baru kemarin kan? Baru kemarin. Musrah. Itu selama setahun kan menjabat satu periode tuh. Kira-kira nih proker apa yang paling berkesan gitu kira-kira bagi moderator tuh ngerasa kayak terus capek banget pas di situ tuh. Menurutku sih dari mungkin Fortasi kan itu kan Fortasi. dia juga mencangkup orang baru lah yang dimana aku tuh belum kenal gitu. Bener. Jadi aku tuh ngerasa aduh gimana ya cara nanggepin orang yang belum aku kenal, terus tambah lagi di situ kan Tantangan sendiri ya. Jadi Banyak kayak ngurusnya, nggak cuma panitia, peserta. introvert. Iya. Egonya pun beda-beda kan. Sekarang kan banyaknya gen alpha kan. Wah, Iya, betul. lebih banyak lagi dah tuh. Iya, entah itu istilah-istilah mereka, pembahasan mereka lebih beda lagi sama kita. Kamu gen Z apa gen alpha? Aku 2000 berapa tuh? 2011. 2011. Masih Gen Z kan? Perbatasan. Iya, gen Z perbatasan. Iya. Gen Z perbatasan. Tapi tetap semangat terus ya. Siapa nama kamu? Zahra. Zara, semangat terus. Papi juga semangat terus. Kita semua harus semangat supaya bisa mencapai impian kita. Ngomong-ngomong soal introvert sih, saya juga introvert jujur. Aku juga introvert. Ini abis ngomong kayak gini biasanya sih diem lama nih. Berarti di sini kalian berdua doang yang introvert. Wah
iya. Saya enggak. Pantesan. Emang susah merubahnya, jadi kayak perlu yang namanya step by step di mana seorang introvert itu bisa berbicara dengan orang lain dan bisa Bener. so asik, so kenal, so dekat. Iya betul. Itu tuh ada step by step dan prosesnya tuh lumayan susah karena setelah hal itu berlangsung, proses itu berlangsung tuh capek banget, apalagi pas malam. Beuh. Iya. Kalau Belum tentu bisa tidur. belum tentu bisa tidur, apalagi kalau di pressure malam juga harus ngomong sama orang. Nah, Sakit kepala tuh biasanya saya besoknya sakit, pernah tuh kayak gitu. Abis konser juga besoknya sakit. Konser itu biasa itu buat introvert. Sosial energinya terbatas kan. Kadang juga malam-malam biasanya tuh kita kayak mikirin, aduh tadi salah nggak ya kayak gini, tadi bener nggak ya aku ngambil langkah kayak begini atau keputusan yang kayak begitu. sih itu jadi kayak pertimbangan buat kita lagi. Apa-apa itu step by step itu sebagai pembelajaran kita sih. Mikirin banyak hal, overthinking segala macam ya. Wajar lah itu manusia, cuman kayak kadang kita tuh juga harus bisa mengendalikan itu karena itu benar-benar kayak gimana ya, pikiran itu tuh bisa ngebunuh diri sendiri gitu. Benar. Betul. Bahaya. Makanya aku tuh orangnya overthinkingan banget, itu jelas banget overthinkingan banget. Tapi aku mencoba merubah itu dari step by step. Mungkin cara aku belajar tuh aku baca buku tuh judulnya tuh kalau kalian tahu tuh Filosofi Teras kan. Oh, Iya. Filosofi Teras aku juga baca. Iya, Jujur. bagus banget kan. Stoicism itu ngajarin Benar, kita tuh kayak stoicism bagus banget. dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu dia. Berada di orang-orang yang menyebalkan. Iya. Itu cocok banget buat ketung untuk baca-baca. Wah, Iya, itu itu pasti tuh- sangat benar relate. Iya, kadang kita tuh capek, kadang tuh seharian itu capek itu cuma di pikiran dong tuh kan ada kan. Makanya kayak kita harus bisa dikotomi kendali, kita tuh mulai berpikir apa yang kira-kira kita bisa kendaliin dan apa yang tidak bisa kita kendaliin. Fokus kepada hal yang bisa kita kendaliin. Apa hal yang bisa kita kendaliin? Persepsi, pikiran kita sendiri, cara kita melihat orang lain gitu. Kalau orang lain menilai kita itu udah urusan belakang. Iya. Udah nggak usah diinin, apalagi udah keputusan yang udah kita ambil. Kalau kita pikirin lagi buat evaluasi, udah dapat nih evaluasinya, udah nggak usah dipikirin lagi, nggak usah nyesal dan nggak usah apa-apa ya udah, karena udah lewat kan. Ngomongin tentang persepsi juga, kalau menurut aku sih kayak gini Kak Mapi. Jadi semakin banyak persepsi orang tentang kita, itu ibaratnya kayak semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ya bisa jadi Iya. tuh. Jadi kalau ibaratnya bukannya kita jadinya kayak sombong ya, tapi ketika kita banyak yang ngomongin, itu kita jadi pelajaran. Ya, Iya. sehingga nanti kita bisa jadi dari pelajaran itu, dari omongan orang, terus ketemu ke pelajaran, akhirnya kita bisa upgrade diri kita sendiri, upgrade value kita sendiri. Iya. Itu yang bikin personal branding kita, value kita lebih kelihatan settle. Ibaratnya, jadilah ibaratnya. Tuh teman-teman. Apalagi banyak persepsi dan apalagi kalau persepsi itu mungkin kita merasa persepsi itu nggak bener kan. Tapi mungkin coba kita adakan itu mencari tahu emang bener nggak sih kita kayak gitu. Dan kalau emang terbukti bener ya udah itu kesempatan kita buat mengevaluasi diri. Dan kalau nggak bener ya udah buktiin gitu. Itu kira-kira yang bisa kita kendalin. Prove it. Betul. Gitu. Apalagi nih kira-kira soal kepemimpinan gimana sih Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah banget. Abis dari Nabi Muhammad juga ada Abu Bakar As-Siddiq kan yang kekhalifahannya tuh juga dominan di saat itu, di masa-masa itu. Ada lagi tuh yang paling besar keturunan Nabi Muhammad, orang yang menaklukkan Konstantinopel. Aduh lupa namanya. Namanya Sultan Al-Fatih. Nah, Al-Fatih, Itu dia. iya, benar. Itu juga patokan kita tuh jadi pemimpin gimana. Iya. Strategikal banget orangnya. Mana ada orang yang kepikiran ngebawa kapal lewat gunung? yang ditarik itu ya, diolesin kan tanahnya. Ditarik terus dibawa sama tentaranya buat masuk ke daerah situ karena kan Konstantinopel itu kan tebingnya tinggi-tinggi banget ya. Dan terbatas buat akses. Iya, kalau kita lewat depan itu hancur pasti sama meriam. Jadi lewat belakang tuh muter set dia di dalam. Menang. Konstantinopel itu kalau di zaman sekarang itu ibarat Amerika. Sekuat itu dia tuh pas itu kan bisa ditaklukin, bayangin. Itu luar biasa. Gimana? Kalau dari kata sendiri atau dari moderator ada nggak sih kayak orang yang jadi patokan gitu, orang idola pemimpin? Aku sih sebenarnya ngidolain mungkin boleh kali ya, kita nggak dari tokoh Islam juga kan. Boleh. Tuh. Sebenarnya kok aku sih dari dunia fantasi sebenarnya. Ada dari mungkin kalau teman-teman tahu
teman-teman yang nonton tahu itu dari film-film Avengers. Ya itu aku suka salah satu karakternya yaitu Black Panther. Ya mendiang Chadwick tuh. Nah di Black Panther ini bisa kita lihat lah setelah kematian ayahnya si Black Panther-nya itu ataupun siapa ya lupa aku namanya. Nah itu dia langsung bisa membawa perubahan dengan cara yang lebih damai, terus juga membuat banyak kesepakatan dengan negeri luar. Yang dimana kita lihat Wakanda itu sebelumnya itu terpencil, teman-teman. Kalau nggak tahu ya, Wakanda itu terpencil dengan sumber daya alamnya yang sangat bagus. Akhirnya dia mencoba untuk akses keluar ke Amerika luar. Nah akhirnya masuklah terus pasokan, keluar pasokan yang akhirnya bisa saling menguntungkan, ibaratnya simbiosis mutualisme. Itu juga yang kayak bikin aku kayak wah keren banget nih orang, harus banget saya contoh gitu. Karena keren juga kan kayak bajunya jirahnya gitu kan, kayak Black Panther set gayanya gitu. Itu benar-benar keren banget, warna ungu, hitam dicampur, terus dengan cara dia fighting gininya, style ya. iya, terus pas mau mimpin perangnya tuh keren banget, apalagi yang Endgame tuh wah. Apalagi dia tuh sempat nggak dipercaya orang nggak sih, kayak sempat dibuang bener-bener bikin sama api segala macam. Iya, itu benar-benar relate juga sebagai pemimpin. Iya, banyak sih dari. Kalau dari aku boleh kali ya dari anime-anime gitu. Boleh banyak nih. Aku juga nonton anime kok, nggak apa-apa. Apa? Aku pas nonton One Piece itu. One Piece, let's go, seneng nih. Let's go. Pas aku nonton One Piece tuh aku benar-benar kayak ngeliat Luffy tuh kan dia orangnya tuh ceria kayak. Tapi dia kalau ada peperangan atau gimana gitu dia pasti maju yang paling depan. Garda terdepan. Iya betul. Nah dia juga orang yang gak mau dikhawatirin sama anggotanya. Karena dia juga kan terkenal sebagai orang yang gembira gitu loh, yang apa-apa tuh ketawa gitu. Bener sih, bener. Ngomong-ngomong udah di episode berapa One Piece? Udah mana udah terakhir kan? Ya, udah mana nih? Sempet berhenti di episode 1000-an lah. Berarti udah di Egghead ya? Egghead. Iya. Tapi kalau di One Piece, aku kalau pemimpin menurut aku lebih bagus ya. Ini kan persepsi sendiri ya. Itu Shanks. Iya betul. Shanks. Itu bisa dilihat lagi waktu yang di episode awal sih, yang waktu di tempat mereka ngebar, ya kan? Iya. Ketika si Shanks lagi minum ya kan, sama teman-teman lagi makan-makan, asik ngerayain pesta, tiba-tiba datang bandit yang dia tuh kayak ibaratnya malak. Habis itu ditumpahin semua makanannya, minumannya, di situ Shanks yang ngepelin. Sebenarnya kalau kita persepsi kotor ya, ataupun kayak ibaratnya kayak ngejelek-jelekin, itu kita pasti ngomong kayak, kok ketua kayak gitu sih? Itu juga yang ada di pikiran Luffy kayak, kenapa Shanks harus diem aja? Tuh, tapi dia di situ langsung ngomongin, gak semuanya kejahatan itu dibalas dengan jahat. Kamu ketika jadi pemimpin, kamu harus tenang. Sama juga kita bisa throwback lagi ke tema, ketika Nabi Muhammad itu lagi sholat, itu pernah dia bertentangan dengan kaum kafir Quraisy yang dia dilempari, mohon maaf, kotoran gitu. Itu Nabi Muhammad tetap tenang walaupun mungkin bajunya kotor, tapi beliau tetap menjalankan ibadahnya. Bahkan pernah juga Nabi Muhammad harus membawa kaumnya ke Madinah, ya kan, untuk menghindari dari perselisihan di antara kaum kafir Quraisy gitu. Kita juga bisa lihat keteguhan prinsipnya Nabi Ibrahim, yang dimana dia membelot dari pemikiran kaum kafir seperti ayahnya yang menyembah berhala, yang di akhirnya membungkam kaum kafir itu dengan cara coba kamu lihat ini hancur gara-gara siapa? Ya pasti karena kamu lah. Ditunjukin Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bilang, kan dia yang megang kapak, Tuhanmu yang megang kapak si berhala itu. Akhirnya orang kafir bilang, kan dia patung, dia mana bisa bergerak, lantas kenapa Anda sembah? Itu yang benar-benar bikin orang stuck. Itu udah benar-benar kayak, dah aku gak mau ikutan. Ibaratnya gitu sih. Gitu. Dan di situ juga emang cikal bakal awal lagi mana tuh filsafat berkembang tuh emang dari Nabi Ibrahim kan. Benar. Tentang Tuhan itu siapa gitu. Emang banyak sih di situ tuh yang benar kayak two step ahead gitu. Nabi Ibrahim juga dapat julukan kan bapak para nabi ya. Iya, bapak para nabi. Nah, sebelum penutupan, di sini ada beberapa pertanyaan
NGL yang Boleh. mempertanyakan kepada aku. Boleh kali ya aku sampaikan. Boleh. Boleh, Nah, boleh. di sini ada bagaimana cara kader IPM menghilangkan sekat senioritas agar kepemimpinan lebih bersifat merangkul dan melayani anggota. Nah, mungkin dari Kak Tamam dulu boleh? Boleh. Tanggapan Kak Tamam nih gimana? Ini jujur agak sedikit masuk nih ke aku tentang gimana cara ngilanginnya sekat antara mungkin ketum ke bawahnya, terus juga keranting-rantingnya, termasuk kan juga cabang. Mungkin aku nerapinnya dengan kayak gini teman-teman. Aku nggak mau kelihatan sangat gila hormat. Gitu. Aku juga membiasakan diri untuk mulai sekarang aku nggak mau terlalu sering kelihatan juga. Jadi nggak terlalu banyak yang tahu aku. Iya, jadi kayak cuma denger nama doang, Kak Tamam tuh yang mana sih? Gak pernah lihat gini. Bukan berarti aku kayak ngilangin diri ataupun gimana, tapi menurut aku itu cara yang paling mungkin enak selain mungkin kayak nongkrong bareng, ngopi-ngopi, makan-makan, minum-minum. Nah itu cara yang selain tadi yang aku gunain supaya setiap kader itu punya rasa penasaran dan juga punya rasa segan. Tapi nggak ada rasa sekat gitu sampai akhirnya nanti mereka ketemu aku. Karena aku juga bakal kayak memposisikan diri, dimana kan ranting aku kan banyak yang SMK juga kan, ada yang SMK dan itu termasuk deh, nggak usah di ranting aku, di cabang aku aja ada yang umurnya udah nyentuh 20. Sedangkan kalau bisa dibilang ketemunya sendiri aja masih dibilang ya 17-18 umurnya. Pasti dibilang kan mungkin kalau orang-orang yang nggak paham pasti dibilang kayak so tau nih anak kecil gitu kan, pasti kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku semua, kader-kader aku bisa memposisikan diri mereka ketika lagi nongkrong gimana, dan juga ketika mereka lagi berhadapan dengan rapat, kegiatan, itu mereka benar-benar harus mencontohkan yang baik kepada anak-anak yang lain, kayak manggil mungkin bisa pakai izin tuh, ini nanti gimana arahannya. Karena balik lagi, walaupun mungkin ibaratnya kalaupun sekurang-kurangnya kita sebagai ketum ataupun walaupun umur kita lebih rendah, tapi kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Dan belum tentu juga kedewasaan itu bisa diambil oleh seseorang yang tepat. Tuh. Bisa jadi dia salah dalam halnya pergaulan. Makanya aku sangat bersyukur kita bisa dewasa dan tumbuh bareng, belajar bareng di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Terlebih di daerah Banten dan juga daerah Kota Tangerang Selatan. Kalau Banten tuh wilayah, mohon maaf. Gitu sih Kak moderator. Oke, bagus banget jawabannya. Kalau dari aku nih, Boleh dari gimana Kak cara Wafi. biar nggak ada sekat ya, mungkin antara senior dan junior dan tidak ada senioritas ya. Nah kebetulan memang di banyak mungkin, tapi di ranting aku tuh dulu memang sedikit ada yang namanya senioritas dan aku adalah orang yang merasakan itu. Dan salah satu visi aku menjadi ketum adalah mau menghilangkan nih, nggak ada tuh yang namanya senioritasan, nggak ada yang namanya sekat di antara kakal dan dekal, tapi harus ada, meskipun di saat itu juga harus ada yang namanya hormat. Nah itu tuh emang misi aku gitu, aku harus bisa gimana cara ngilanginnya. Nah step dari aku sendiri itu adalah yang pertama itu di pandangan awal, kita terus memberi pandangan yang baik. Kalau di kita sendiri itu kita setiap abis musran dan abis pelantikan itu proker kita tuh ada yang namanya upgrading. Upgrading itu selain coba ngasah skill dan lain-lain, tapi kalau di ranting aku mau fokusin kepada bonding. Aku mau bonding antara kabit dan anggotanya tuh lebih dalam lagi. Makanya kan acara itu bermalam ya, acara bermalam, jadi pas malam-malam ini mungkin kesempatan kita buat lebih dekat lagi dengan cara mungkin kayak ada jurit malam tapi yang lucu, atau enggak jurit malam tapi habis dari situ tuh kita bercanda karena terus kita ada tuh yang namanya minta maafan Mungkin bisa pentas seni ya kayak. Iya itu juga ada. Benar. Dari situ terus juga aku mau ngebiasain juga berbidang tuh ada nongkrong mungkin. Dan di situ tuh aku nggak ikut, jadi biar aja mereka tuh nyatu sama bidangnya sendiri. Dan tadi aku sudah sama Kak Tamam, kita juga harus bisa membataskan diri lah biar nggak terlalu kelihatan ya, biar disegani juga gitu. Dan juga iya nongkrong itu sih yang paling bisa nyatuin bonding di antara kita semua, karena rapat non formal itu sendiri tuh yang paling efektif menurut aku. Jadi cara aku kira-kira kayak gitu buat ngilangin sekat senioritas lah. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Tamam dan Kak Wafi. Dan di sini masih ada pertanyaan, yaitu bagaimana IPM sebagai organisasi pelajar hadir untuk membela hak-hak pelajar yang kurang beruntung atau terpinggirkan di lingkungan pendidikan. Nah, tanggapan dari Kak Tamam nih bagaimana?
Oke, boleh aku throwback sedikit. Jadi di sekitar bulan November teman-teman semua, aku itu sempat ikut parlemen pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah wilayah Banten. Yang dimana di situ kita nggak cuma membahas tentang keparlemennya aja ataupun pembelajarannya aja, tapi kita membahas seluruh, entah itu manufaktur atau kepemimpinan dari pemerintahan. Terus juga kita juga pasti ngebahas tentang adalah slip-slipan itu tentang dana untuk ini itu APBN ini itu, yang dimana kita bisa belajar dan juga kita bisa melek bahwa setiap daerah ataupun setiap tempat itu tidak memiliki pendidikan ataupun memiliki fasilitas yang sama. Mohon maaf tanpa menyudutkan, tapi aku belajar dari beberapa teman aku yang waktu itu ikut dari Pandeglang. Salah satu mereka curhat ke aku bahwasannya di Pandeglang itu ada tempat yang benar-benar susah untuk akses masuk. Jadi kayak ibaratnya mungkin jalanannya rusak ataupun semisal suka banjir ketika hujan gitu. Termasuk juga ketika mereka pembelajaran teman-teman. Jadi ketika di sekolahnya itu entah mejanya kurang kah ataupun mungkin kan sekolah sekarang kan sudah ada tuh yang katanya diberi TV buat pembelajaran ya kan. Terus juga ada wifi. Tapi kalau aku dengerin kata-kata mereka itu sangat benar-benar jauh teman-teman. Dan itu yang bikin aku belajar dan juga bersyukur sama pendapatan aku sekarang, terus fasilitas yang aku punya sekarang. Tapi aku juga nggak bisa buta akan hal itu, karena gak lama kemudian orang ini di kegiatan parlemen pelajar, dia adalah panutan saya. Ibaratnya dia jadi orang yang benar-benar bisa saya contoh. Ketika di parlemen pelajar itu memang dia dari asal yang berbeda dan juga cara sudut pandang yang berbeda, tapi terus juga tekanan yang berbeda. Tapi dari banyaknya tekanan dia bisa belajar untuk lebih, bahkan lebih dari saya, mungkin lebih dari siapapun. Makanya aku nggak pernah akan ada tuh kata-kata don't judge a book by the cover, ya kan. Makanya kita harus baca dulu, kita lihat dulu, termasuk kita introspeksi diri kita, apakah sudah bisa untuk mengajak orang tuh sih. Terus kalau masalah fasilitas ataupun pembelajaran itu kita juga kan ada 3T. Pembelajaran 3T ada taat ibadah, taat belajar, dan taat berorganisasi. Tuh, mohon maaf kalau salah urutannya, tapi menurut aku taat belajar juga harus kita kejar. Karena temen aku juga waktu di IPM dia ada yang jadi lulusan terbaik di SMP aku, angkatan aku. Itu benar-benar juga jadi acuan aku buat terus jadi lebih baik. Karena nggak selamanya orang yang kita pikir kayak gini itu bisa tiba-tiba ngelampauin kita, itu pasti bakal kayak jadi wow, so proud of you bro gitu, kayak amazing aja, kayak kita kaget kayak gitu sih. Nah, selanjutnya nih, tanggapan dari Kak Wafi bagaimana nih? Tanggapan dari aku adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM sendiri itu adalah organisasi pelajar lah ya. Dan di sini tuh kita emang harus dituntut buat bisa jadi orang yang kritis. Kita harus bisa mengkritisi suatu hal, suatu fenomena, suatu kebijakan gitu. Nah di sini tuh emang kalau emang ada sesuatu yang janggal, kadang tuh kita harus perjuangkan juga. Misal yang tadi itu apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Bagaimana IPM sebagai organisasi pelajar hadir untuk membela hak-hak pelajar yang kurang beruntung atau terpinggirkan di lingkungan pendidikan? Nah itu menjadi bahan dari PIP juga kali ya buat IPM gitu. Gimana tuh mengkritisi hal tersebut, dan kadang tuh IPM juga ada kesempatan buat berdialog langsung kan dengan DPRD. Gitu. Nah itu mungkin kesempatan dari kita, dan kita kira-kira itu adalah mekanisme yang kira-kira kita bisa lakukan karena kita cuma bisa di ranah pelajar kan. Jadi paling enggak ya udah kita perjuangkan hak-haknya itu melewati dari dialog-dialog tersebut. Kalau kemarin juga ada sempat demo kan, ya mungkin kira-kira lewat itulah. Terima kasih atas jawabannya Kak Wafi. Iya. Di sini ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana keteladanan Nabi Muhammad dalam mencari ilmu dapat memotivasi kader IPM untuk memiliki budaya literasi yang kuat di tengah banjir hoax. Oke, bisa. Oke, dari aku lagi ya. Ya, boleh. Jadi kan emang nih kita pasti open eyes banget lah, ibaratnya kita ngelihat benar-benar banyak banget hoax berseliweran, terus juga pandangan A, B, C, D, itu benar-benar harus kita saring. Karena kembali lagi kita jadi kepala, benar yang tadi Kak Wafi bilang,
ikan busuk tuh dilihat dari kepalanya. Jadi kita benar-benar harus lebih pinter. Terus step ahead, 3 step ahead, bahkan 10, kalau bisa bahkan 1000. Jadi kita harus benar-benar banyak pemikiran bahwa kita harus bisa nyaring nih dari hoax ini apa yang kita pelajari. Gak cuma menganggap itu sebagai hoax. Jadi kita harus bisa belajar target si hoax ini tuh ke siapa. Tuh. Jadi nanti kita bisa literasiin lagi kalau semisal berarti gini caranya orang itu untuk mempengaruhi orang. Tapi kita dari situ belajarnya untuk cara yang benar. Kayak sebenarnya kita ajak orang-orang ataupun teman-teman kita untuk ikut kegiatan IPM, untuk masuk ke IPM, naik ke jenjang yang lebih seperti cabang, daerah, wilayah, pusat. Amin. Nah, jadi kita bisa lihat juga kalau bisa masalah literasi dari Nabi Muhammad itu juga kan waktu wahyu pertamanya itu beliau disuruh baca, ibaratnya kayak Iqra, bacalah ibaratnya kan. Jadi benar-benar dari Nabi Muhammad pun kita belajar. Selain dari Nabi Muhammad kita belajar, dari Kiai Ahmad Dahlan juga kita belajar. Dan ini pun sempat bersangkutan sama tema sanat aku kemarin, ngaji, ngerti, ngamalin. Nah, jadi sempat ada pengajian di zaman Kiai Ahmad Dahlan yang dia itu berbincang lah sama muridnya. Bincang, wahai Kiai, kenapa kita selalu membaca surat Al-Ma'un ini saja? Jadi Al-Ma'un dengan 7 ayatnya itu dibaca selama berhari-hari. Dan itu akhirnya jadi suatu kejanggalan dong, kayak kenapa kita baca terus? Kan kita lama-lama udah hafal nih, kita juga udah paham makrojal hurufnya. Tapi di situ Kiai Ahmad Dahlan bilang bahwasannya kita memang mungkin cuma ngaji doang. Tapi apakah kita sudah ngerti? Apakah kita sudah ngamalin? Itu yang jadi PR bagi kita semua sebagai pelajar yang berdampak, terus juga sebagai kader IPM, bahwasannya ketika kita sudah belajar, itu ada tugas kita untuk menyampaikan ke orang-orang lain, menyampaikan kebenaran. Dan juga kan ilmu yang bermanfaat termasuk salah satu amal jariah yang akan terus masuk ketika kita sudah meninggal. Dan itu juga bisa jadi penolong kita lah ibaratnya. Jadi menurut aku literasi, terus juga hoax, itu kita harus bisa belajar dari sisi buruk, sisi baik. Kalau bisa sih puterin ya, kalau bisa ditawafin tuh 7 kali. Itu benar-benar kita harus pikirin mana aja sih sudut pandang orang tentang literasi ataupun hoax. Jadi kita gak hanya mikir tentang jeleknya, buruknya, ataupun baiknya. Dan juga kita kalau udah tahu kita gak boleh sotoy. Lebih baik pura-pura gak tahu aja, karena diam adalah emas. Tuh, itu sih. Boleh lanjut, Kak Wafi. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana keteladanan Nabi Muhammad dalam mencari ilmu dapat memotivasi kader IPM untuk memiliki budaya literasi yang kuat di tengah banjir hoax? Bagaimana itu, Kak Wafi? Baik, kalau kita tadi teladanin lagi 4 sifatnya ya, kita ambil mungkin bagian fatona yang dimana artinya cerdas. Kader pemimpin tuh harus cerdas, dimana tuh cara salah satu dan teknik buat cerdas adalah literasi. Literasi itu bukan cuma baca, tapi juga mendengarkan, melihat, dan memahami. Itu yang paling penting. Kita baca tapi kalau kita nggak paham buat apa gitu kan. Betul. Maka tadi yang temanya kata Amam tuh ya, apa namanya, sanatnya, Iya. ya itu benar, harus paham lah istilahnya. Benar. Paham itu sebelum menerapkan kita harus paham, membaca, memahami, menerapkan. Nah itu emang C1, C2, C3 gitu kan. Teknik-tekniknya emang kayak gitu. Gimana cara meneladaninya? Ya tadi kita tuh harus bisa membedakan, kita juga harus sering-sering membaca pola-pola berita hoax tuh ada. Orang yang sering literasi, orang yang sering membaca berita pasti tahu kalau hoax itu ada polanya. Dan kita tuh harus sering yang namanya tuh cross check, membiasakan cross check berita. Karena kalau kita asal menelah, asal menerima dan ditambah kita tiba-tiba menyebarkan gitu, wah itu kacau. Itu kacau. Maka kita tuh memang harus membiasakan membaca dan meng-cross check lah. Karena kalau orang udah biasa baca pasti tahu hoax itu ada polanya. Gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak Tama dan Kak Wafi. Yes. Terima kasih kepada kakak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yes. Nah, sekarang kita sudah di akhir podcast. Dan di sini kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah di dalam organisasi IPM ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang di NGL juga sudah kita bahas, dan para narasumber juga sudah menjawabnya. Dan pastinya jawaban dari kakak narasumber kita ini pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir di podcast PIP hari ini. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton podcast. Nah, oke, cukup sekian, terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa follow IG PCIPM Pamulang. Like, comment, and subscribe.